Dan aku tidak terkejut dia nggak kirim video ulang tahun itu. Nggak terkejut aku. Ya itu Jokowi. Nggak ada pertanyaan sama saya kenapa nggak ini, kenapa nggak. Ya itu dia. Makin relevan lah apa yang kita sebutkan tadi. Nasdem tuh nggak usah lagi lah bersilat lidah, kita hubungannya baik-baik macam-macam. Ujung-ujungnya akan berbeda ini kan kira-kira itu. Dan dia Bang Roy, Bang Panda, sebentar. Bang Roy ini memanasi situasi. apa? Jadi Nasdem itu siap lanjut, siap juga tidak. Jadi kita bukan begini-begini merengek-rengek jabatan menteri enggak. Ya. Pendi, gua terusin dulu ya. Ini kan untuk Bang Panda ini. Kita diundang, kita kan diundang dengan judul Jokowi versus Surya Paloh. Saya sendiri secara pribadi was-was kalau sampai makin tajam konflik orang ini berdua. Karena mereka berdua ini punya reputasi membalas. Itu dulu waktu di Bredel Surya Paloh Harmoko, saya tahu betul dia bikin surat pribadi ke Harmoko, kalau kau laki kita keluar ketemu di lapangan. Biar kupukuli kau, kata Surya. Betul, itu otentik. Loh, saya yang ngapain surat itu. Gitu loh. Jadi aku kenal ini, aku gak tahu dia bagaimana Surya ini gitu loh. Nah aku tahu bagaimana Jokowi ini. Itu yang saya khawatir, sayang bangsa ini, yang dua potensi ini akan makin renggang. Itu aja. Maka saya kaget terus terang prihatin kemarin undang itu Jokowi versus Surya Paloh. Benar. Dan kalau kita lihat dalam permainan, kenapa begitu dicopot Sudirman Said? Kenapa dicopot Anies? Jokowi tersinggung. Oh, jadi lebih ke JK daripada ke saya. Itu loh, simple. Rini Suhandi mau dicopot segala macam, fraksi PDI segala macam berkara dicopot. Jokowi bilang enggak dipertahankan. Dia juga punya karakter. Jadi dua tokoh besar bangsa ini itu terus terang dengan judul yang disampaikan karena tadi, moga-moga janganlah versusnya jangan diteruskan. Itu aja. Itu aja harapan saya. Maksudnya Bang Karni, retak boleh tapi jangan negatif. Retak yang positif. Ya kan? Retak yang positif itu ya Nasdem menjadi oposisi kan? Nasdem jadi oposisi. Bung Rey, gitu loh. saya malah ragu Bung Rey, apakah nanti Nasdem masih mencalonkan Anies, Bang? Karena ada beberapa survei terakhir tuh kelihatan Nasdem itu cenderung menurun perolehannya setelah pencapresan Anies. Kalau kita pakai rational choice theory lah ya Prof ya. Saya kira semua akan mengambil pilihan sesuai dengan kalkulasi untung rugi kan. Ya teori ya, perspektif utilitas kan. Nah artinya Nasdem kalau masih mau ada di parlemen, saya kira dia akan buat pilihan strategis nanti ke depan. Lanjut nggak dengan Anies atau tidak? Kalau survei terus menunjukkan Nasdem merosot. Baik. Bang, soal ini saya jawab. Jadi kita tidak berpikir mengharapkan sepenuhnya dari elektabilitas atau kotel efek dari capres. Nasdem dari tidak ada menjadi ada. 36 kursi. Dari 36 kursi menjadi 59. Ini semua adalah kerja. Partai kerja caleg. 2024 lebih siap ketimbang pemilu 2014 dan 2019. Oleh karena itu saya kira nggak usah memandang dari aspek itu atau membuat pesimis Nasdem nyolonkan Anies, kotil efeknya kok rendah kemudian enggak. Kita tetap. Enggak, Prof. Itu sudah pilihan, itu sudah selera. Enggak, bukan. Saya nyambung yang dari tadi menurut saya penting karena nih latar belakang historis yang sangat lengkap. Sekaligus membuat pembicara selanjutnya akan menjadi takut untuk bicara. Karena kedua orang ini punya bakat untuk mengingat-ingat dan membalas. Cuma nggak menyebut kata dendam aja ya tadi ya. Ini juga kata ya. Semoga jauh. Semoga jauh. Setengah-setengah tapi sebetulnya membalas. Penyebabnya apa kalau boleh ya? Tadi Ray Rangkuti mengatakan gitu kan. Terjadinya retak arang ini, jadi bukan patah arang. Ini kira-kira menurut pengalaman historis yang panjang dengan aneka tokoh tadi. Kali ini apa penyebabnya? Ya.
Ya saya pikir yang bisa jawab itu Surya Paloh dong. Oh. Bukan saya dong. Dia yang bisa jawab itu. Tapi dari semua yang tadi itu Opung Panda udah bisa Cuma jawab. saya mau jelaskan kedua ini punya bakat. Atau kedua orang ini pernah melakukan satu pembalasan terhadap sesuatu yang tidak disukai. Saya menjadi saksi hidup dari peristiwa itu loh. Kalau giliran ada. Ya, baik. Terima kasih Datuk Karnilias. Benar-benar nih, saya jadi menata kata saya dengan agak tenang dan hati-hati kan. pelan-pelan sekarang gitu ya. Jadi setelah itu tadi. Tahu bahwa bisa bicara sekarang. Apanya? Karena tahu bahwa bisa bicara. Iya, Enggak, iya. kan Punya sederhana bakat. Bung Effendi. Apa? Nanti siapapun yang terpilih, kan Anda tetap di luar, nggak akan masuk kan. Siapa? Siapapun nanti yang terpilih di antara dua inilah ya. Anda akan tetap di luar kan. Iya, iya, iya. Apa yang buat Anda takut? Enggak, bukan. Ini kan cara-cara menyampaikan tadi loh. Ah, Cara menyampaikan itu sangat meyakinkan kita. Iya, Bahwa kita iya, dalam iya. hal ini Iya. harus mengamatinya agak hati-hati lah gitu Iya. ya. Oke. Tapi judul ini menjadi menarik bagi saya karena tadi sudah dibahas oleh Effendi Hoiri. Hoiri ini artinya tadi saya tanyakan langsung sama dia, makin hari makin baik gitu ya, makin baik. Jadi dalam konteks pendamai atau memadamkan api makin hari makin baik. Effendi Hoiri. Tadi Asik. si Torus juga semakin Torus terang ya, menjawab dengan jelas semua itu. Ray Rangkuti, terima kasih. Ini orang yang bersama-sama saya dulu. Waktu saya kena hoax dulu, dia tahu persis apa yang terjadi di seminar-seminar itu. Nah kemudian ada teman kita Boni coba di tengah-tengah dan Opung Panda Pendi. Kami sering menjadi duet sekarang. Nah yang saya mau katakan dari konteks komunikasi agak tadi menyinggung Ray, Datuk Karnilias. Orang itu bisa terlihat dengan mudah retaknya justru kalau dia memang dekat. Betul kan? Karena dia saling dekat, karena dia saling banyak bertemu, berkomunikasi dan berbicara. Sangat sering peluk-pelukan, bahkan juga sebetulnya saling sama-sama butuh. Loh, politik saling sama-sama butuh loh. Maka dia akan lebih gampang terlihat retak ketimbang yang tidak. Jadi di tengah misalnya konferensi G20 ini, G20 yang sudah sukses ini, di samping saya tunggu-tunggu komunikenya gitu, tapi akhirnya yang saya yakin tidak akan terlihat renggangnya itu justru istri Presiden Korea Selatan itu tuh ya. Iya kan? Kim Kun Hee gitu ya. Iya betul. Dia menjadi bintang loh. Sejak dari NATO 2022 di Peru sampai di Kan mata saya doang. enggak, kita semua. Sama ya. Ya sama kita. Dia tiba-tiba naik. Apa ya? Iya, terus kemudian ada sarangnya dan lain-lain gitu. Karena memang kita jarang mengetahui hubungannya dengan suaminya ya. Yoon Suk Yeol ya, dan kemudian penampilannya itu membuat orang, coba nanti kalau digali. Apakah dia itu operasi plastik atau tidak, betul ya? Itu lain lagi. Lain lagi, retak atau renggangnya itu. Nah, saya barangkali mau masuk ke soal penyebabnya. Nanti kita sama-sama periksa. Izin Datuk Karnilias juga. Karena ini yang tadi belum dibahas. Menurut saya Pak Surya Paloh dengan segala kepeloporannya selama ini, kali ini mencoba melakukan 2 eksperimen politik. Ya, yang secara ilmiah nanti bisa dijawab dengan teori futuritas, ataukah teori memanfaatkan momentum, atau menghindari momentum. Karena katanya pada waktu itu ada juga kemungkinan momentum Kuningan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah mencoba mendeklarasikan calon presiden itu kurang lebih 7 hari 2 tahun sebelum masa jabatan seorang presiden petahana itu selesai. Apalagi ditambah malam ini, presiden petahana itu punya bakat untuk mengingat-ingat dan membalas. Ya ini orang 2 tahun, lebih 7 hari lagi, masih ada di posisi pemerintahan dengan segala perhitungan ya. Covid, kemudian ingin melanjutkan Nawacita 2 dan lain-lain. Tapi ada orang bereksperimen untuk menyatakan, ini kita deklarasikan. Ya itu sesuatu yang menarik. Apalagi ini adalah bagian dari koalisi gitu ya, yang tadi sangat akrab,
sangat mesra. Yang kedua, eksperimen untuk menentukan posisi dalam teori komunikasi politiknya sebagai sesuatu yang, nah ini pelan-pelan nih. Kalau yang ini kita bisa diskusi nih, menarik. Jadi bagian ini nggak monoton. Yaitu perubahan dan perbaikan. Atau gimana? Perubahan dan perbaikan ya? Atau restorasi? Enggak, apa yang mau diberikan untuk, kan melakukan eksperimen. 2 tahun 7 hari lebih awal sebelum seorang petana mengakhiri masa jabatannya dengan Nawacita 2 dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu membuat eksperimen sekarang yaitu mengusung tema apa? Nah, kalau restorasi kan Nasdemnya ya. Untuk Anies apa mau kita buat ini coba? Iya, atau mungkin dari Opung Panda ya. Atau kita semua apa? Enggak begini ya, terlampau jauh pemahaman. Enggak begini, begini ya. Saya mau mengingatkan saja hubungan Jokowi dengan Surya Paloh pernah suatu hal yang tidak enak. Jokowi mau mencopot Jaksa Agung, Prasetyo. Surya Paloh mengatakan kalau Bapak cabut, Nasdem akan menarik diri dari kabinet. Sewaktu Surya Paloh cerita ke saya itu, ku cek ke Jokowi. Betul nggak? Iya, memang dia katakan mau tarik dari kabinet. Terus ya kita lihat aja lah. Tapi itu membekas di hati orang Jawa yang apa ini? Iya ya ini. Kalau ini membekas itu. Ini nanti bagian yang liwat begitu aja gitu loh. Oh, sama dengan waktu Gatot, one day kau akan ini. Iya. Itu loh. Itu aku terus terang judul yang ditawarkan karena itu terus terang membuat aku galau. Betul. Saya sedang berusaha memperbaiki hati saya yang galau ini. Demi bangsa ini janganlah terjadi. Ada apa ini lama-lama kita SDM nih selamatkan diri masing-masing nih. Opung Panda ya. Opung Panda coba menyampaikan kekuatan Jokowi tapi menyelamatkan dirinya. Saya berusaha mengetahui apa penyebabnya, misalnya pada asumsi yang kedua ini kan, yaitu ketika mendeklarasikan lebih awal pada saat masih dalam koalisi, maka ini disampaikan sebagai apa? Sehingga misalnya ada orang lain bisa merasa tersinggung. Entar aku belum selesai. Oh belum. Setelah diganti Jaksa Agung, apa yang dilakukan Jaksa Agung sekarang? Membongkar semua yang selama ini dipending. Itu pengakuan Jaksa Agung mudanya. Jiwasraya, Asabri dan segala macam, Garuda. Meledak semua itu. Dan Jokowi tahu ini sebenarnya sebelumnya udah bisa. Tapi karena dihalangi untuk tidak Jaksa Agung yang baru, itu membekas sama dia. Itu loh. Gak bisa diliwatin begitu Ini barangkali ada yang membekas yang sedang kita coba cari gitu ya. Nah sedikit saja. Ini disebutkan bukan antitesis. Betul ya? Dibantah kan? Bukan antitesis. Yang bilang antitesis dapat teguran. Kalau begitu malam ini boleh loh kita diskusikan supaya pemirsa ILC tahu. Kira-kira Anies mau dijual dengan tagline apa? Enggak, misalnya ini apa? Perubahan dan perbaikan. Berapa persen? Atau perbaik terus? Berapa persen melanjutkan, berapa persen perubahan? Harus dijawab. Iya kalau boleh dijawab. Kan dialog kata. Ya dialog. Jangan saya aja seakan-akan monoton. Karena ini sesuatu yang baru dan kita memang kita di Republik Mimpi. sudah punya ya. Gerakan perubahan itu bisa abstrak, bisa real. Ketika punya kekuasaan ya real, ketika belum punya kekuasaan ya bisa abstrak. Ya gerakan perubahan karena ini kita menawarkan ke publik ya itu. Belum ada ya 70 kontinuitas, nah, kemudian 30 perubahan misalnya. Nah kemudian berapa yang harus dirubah? Itu nanti diskusi detailnya. Iya kan? Tapi ini pertanyaan yang nakal Gus Coy. Kalau dijawab dengan ini terjebak nanti. Memang nakalnya gini. Saya tidak perlu menjawab secara detail. Ya udah begitu aja. Tapi nakal yang baik. Enggak, saya yakin Dato Cornelius akan seperti Larry King. Nakal yang baik. Untuk bilang enggak usah dijawab kalau enggak mau. Enggak apa-apa. Nah itu, that's it. Jadi jawabannya begitu aja. Pokoknya gerakan perubahan. Nah sekarang misalnya tadi saya mendengarkan detail-detailnya nanti. Yang bagus dilanjutkan, yang jelek diperbaiki. Ada kata-kata yang jelek tadi. Tapi tidak ada presentasinya. Salah satu, enggak presentasi boleh lah enggak karena nanti itu memberi penilaian retaknya berapa persen. Itu problemnya. Salah satu contoh yang jelek yang akan diperbaiki apa misalnya? Nah, ini kan menolong ini. Ya tentu saja. Jadi kalau rakyat selama ini merasa ada ketidakadilan, kita perjuangkan keadilan. Kalau selama ini rakyat merasa kesejahteraan kurang,
ya kita tingkatkan kesejahteraan. Menurut Gus Coy? Pak Jokowi sudah berusaha untuk adil, sudah berusaha untuk sejahtera, dan itu yang kita Gus Coy, itu penghinaan terhadap Pak Jokowi loh, Pak. Bukan, saya kira kenapa saya katakan penghinaan ya? Karena begini kan, makin seru. di zamannya Pak Jokowi inilah rakyat tidak harus mikirin bayar uang sekolah, masuk rumah sakit. Kita bicara soal keadilan bagi rakyat. Keadilan kan absurd ya, utopis ya, bahwa kekurangan itu banyak ya. Tapi itu kan itulah yang saya sebut tadi, itulah dilema Demokrat Nasdem ini ke depan. Karena pasti akan melakukan delegitimasi, degradasi terhadap apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Di mana Nasdem ada di dalam itu. Disitulah kemudian yang menurut saya menjadi pemicu kalau tadi disebut keretakan hubungan itu. Karena ini kan dua hal yang tidak bisa dipertemukan. Aneh itu. Keberlanjutan untuk perubahan. Oh come on. Loh. Ini apa kan minyak sama. Makanya nanti memang pertanyaan Prof. Effendi itu harus dijawab Gus Coy. Namanya di situ titik tentunya. Berapa persen perbaikan? Mesti malam ini berapa persen perubahan gitu. Tapi maksud saya ini adalah tarik menarik dari sebuah eksperimen sosial dalam pemilu kita. Menarik lebih cepat deklarasinya. Jangan-jangan gara-gara kita juga di media. Cepat dong deklarasi, cepat deklarasi. Begitu betul cepat deklarasi. Lalu berhenti di satu titik di mana 2 tahun. 17 hari lebih awal dari masa berakhirnya Nawacita II dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi ingin mengedepankan seorang tokoh, tapi dengan simbol apa? Perubahan, tapi melanjutkan. Perbaikan berapa persen? Nanti dipikirkan. Nah, saya yang mau kutip adalah kata-kata. Jawabnya nanti ya? Ya nanti gak apa-apa. Jangan, Larry King selalu begitu tuh. Datuk Karnilias kan selevel dia itu ya, atau di atas dia. Kalau nggak mau dijawab, jangan dijawab gitu ya. Nah, saya cuma mau bilang. Saya mau jawab. Benar. Tapi mau dijawab, Prof. Boleh dong. Tapi nanti apa sekarang? Gimana Datuk? Ya boleh aja. Boleh. Pak Effendi, Sesama Effendi dan Bung Ded. Jadi tidak ada yang dilema di sini. Jadi yang pertama adalah rakyat kita dengar. Sebentar lah ya. Ada yang rakyat kita dengar bahwa harapan keadilan belum sepenuhnya. Nah, harapan kesejahteraan belum sepenuhnya. Dan banyak. Nah, untuk detail-detailnya sebentar. Mas, itu absurd sekali, sangat absurd. Memang misalnya begini, kita akan bertanya, bagaimana sikap Anies terhadap pembangunan infrastruktur? Sebentar. Ini kan harus jelas dulu. Iya. Itu satu. Bagaimana tentang satu harga, bagaimana tentang IKN, bagaimana tentang BPJS, bagaimana dengan yang lain-lain. Itu karena ketika dikatakan perubahan, saya ambil otomatis logika kalimat aja berpikirnya yang itu salah. Dedi, gitu loh. Begini, kalau boleh. Jadi perubahan menurut teorinya kita harus mengenal, apalagi kalau perubahan dalam konteks restorasi. Itu menurut pemahaman Nasdem atau yang dirumuskan oleh Nasdem adalah bukan revolusi. Lalu apa? Segala sesuatu ada di dalamnya. Nilai-nilai semua ada di dalam kita ini. Yang pertama adalah memperbaiki. Kan kita harus faktual, harus realistis. Bahwa negara ini masih belum baik semua, harus kita perbaiki. Dengar dulu, yang kau sampaikan ini bikin kita terharu kalau kalian selama ini outsider. Kalian di dalam, itu di situ kalian masalahnya. Ikut di dapurnya Jokowi, berada. Bang, Bang, sebentar dulu. Tiba-tiba seperti turis kau datang. Maksud Bang, mau kita lakukan ini. Penafsirannya ini. Saya mau bilang begini. Jangan kita bohongin rakyat. Bukan begitu Bang. Nah, enggak. Semua adalah kita berangkat dari apa yang sudah dijalankan oleh pemerintahan yang sekarang. Dan kita ada di dalam. Itu kata Effendi Hoiri. Tapi kata yang namanya katanya Anies, yang katanya AHY, yang katanya PKS, sebentar. Boleh kembali ke saya dengan sebentar. Anies itu kan tidak dirinya sendiri. Anies bersama Nasdem. Nasdem mengerti tentang pemerintahan selama ini. Apa yang kurang, apa yang lebih. Ini kita statement umum dulu.
Nanti detail-detailnya berapa persen yang harus diperbarui, berapa persen yang harus dipertahankan, itu diskusinya setelah ini. Oke. Baik, bisa di sini. Ini bukan soal teknis, ini bukan presentasi. Ini sistem thinking. Ini standing ground. Jadi jangan jadi apa yang salah dari cara berpikir? Ya lain. Jelas soal itu. Saya balik lagi. Sebentar, sedikit. Jadi orang mau melakukan, saya mau kembali kepada teorinya. Orang mau melakukan perubahan itu harus mengerti tentang apa yang mau diubah. Ya. Mengerti tentang masa lalu, hari ini, dan yang diinginkan apa ke depan. Nasdem tahu masa lalu yang baik, mana yang kurang itu tahu karena ada di dalam pemerintahan. Dan ini tidak ada yang salah. Teorinya memang begitu. Tidak disebut gerakan perubahan apabila tidak mengerti tentang realitas. Apabila tidak mengerti tentang masa lalu. Baik. Lalu apa-apa saja itu nanti, bukan di sini. Baik. Nanti lebih detail. Berarti berlanjut ini. Tetapi ya, tarik menarik dua asumsi tadi akan dilanjutkan dengan contoh-contoh yang nyata nanti oleh saudara saya sesama Effendi. Diundang lagi Pak Karni. Saya cuma mau mengambil Pak Surya Paloh itu hebat juga loh. Tadi disebut-sebut ya. Pada waktu dulu kami Republik Mimpi itu di dalam tanda petik dilarang. Langsung atau tidak langsung oleh istana yang bela Pak Surya Paloh. Jangan takut, maju terus. Nah, zaman ini zaman ini ILC begini belum ada yang bela loh. Oh iya dong, enggak kalau mau kita bandingkan. Ayo kita bela. Iya. Enggak, ini maksud saya ada juga hebat-hebatnya kedua tokoh ini gitu loh ya. Ini ILC baru ini. Iya. Enggak, maksudnya ada hebatnya kedua tokoh-tokoh bangsa ini. Tapi saya mau ngambil kutipan kalimat-kalimat saja untuk menunjukkan mereka sangat dekat. Lalu belakangan ini ada retak arang, bukan patah arang, tetapi memang ada kegalauan bersama. Bukan hanya kegalauan satu orang, galau kan malam ini? Saya galau juga, ini lebih galau lagi ya, untuk menjawab tadi. Enggak, biasa aja. Oke? Gak apa-apa, saya galau. Nah, kalimat-kalimat ini muncul misalnya pada waktu 3 Oktober deklarasi itu, dari semua kalimat yang muncul, saya memaknai kata-kata ini. Saya jauh dari kesempurnaan. Tidak ada siapapun yang sempurna termasuk diri yang berbicara ini, pasti. Saya pun harus menyatakan demikian. Tetapi kemudian ada komanya, ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. Enggak, saya catat semua. Pak Surya Paloh, supaya kalimatnya jangan berbeda. Ataupun siapapun yang sedang berkuasa saat ini. Lalu ada pertanyaan, ya, kenapa Anies Pak? Why not the best? Why not the best? Ya, jadi maksud saya ini loh ya. Kriteriumnya apa? Ini Pak, ini kan orang bisa tersinggung kalau dengar ini. Bisa nggak tersinggung kalau dengar ini? Opung Panda. Iya. Ini misalnya ya. Tapi bahwa kemudian ada kedekatan dan ingin memperbaiki situasi itu muncul. Misalnya, apakah Bapak hubungannya retak atau renggang gitu? Enggak. Di sini disebutkannya. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo menyatakan selamanya tidak selamat tinggal Nasdem. Saya tidak butuh Anda lagi. Itu akan lain halnya gitu. Jadi seakan-akan dia bilang selama ini Pak Joko Widodo belum mengucapkan selamat tinggal Nasdem dan saya tidak butuh Anda lagi. Enggak katanya. Belum ada itu. Ya, itu kalimatnya ya. Nah, terus ya ada lagi pertanyaan di hari ulang tahun. Hari ulang tahun itu momen yang agak sentimental, betul ya? Betul ya? Di hari ulang tahun itu momen yang agak biasa aja. Biasa aja. Biasa. Ini pendamai, yang pendamai. Jangan itu sentimental dan eksistensial, Bung Effendi. Nah, ini juga kalimatnya juga tidak mendramatisir. Kenapa Pak Jokowi enggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Mau dikirimin video, itu bagus. Kalau enggak dikirimin video, mungkin karena kesibukan. Ya, tapi ada seperti kalimat-kalimat, kok enggak nyampe-nyampe ya videonya, kurang lebih gitu. Jadi kedekatan itu masih ada. Nah, pada saat Prabowo seakan-akan diberikan semacam kesempatan itu ya. Saya sudah 2 kali menang dari Prabowo, selanjutnya jatah Prabowo lah yang menang di pemilu, kurang lebih gitu ya, 2024. Nah, disebutkan oleh Pak Surya Paloh, kali ini diberikan motivasi kepada Pak Prabowo. Kita tunggu kapan dikasih ke Bung Anies gitu. Jadi ini semua menarik menurut saya untuk menggambarkan hubungan mereka sangat dekat,
ini baru retak arang, bukan patah arang. Nah, tapi jalan keluarnya kemana? Pertemuan tadi yang disinggung-singgung antara Anies dan Gibran di Solo, menurut saya bisa juga menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu masih sepengetahuan dia ingin mengatakan, saya enggak juga setajam-tajam itu langsung melupakan hubungan kita yang dekat ini. Saya enggak bisa mengucapkan selamat ulang tahun melalui video ke ulang tahunnya Nasdem, tapi anak saya kan ketemu sama Anies gitu. Jadi dalam hal ini, sebelum ada reshuffle kabinet, tapi harus dicatat juga Gibran itu tidak serta-merta juga selalu dengan Pak Jokowi berkomunikasi atau bersepaham. Dalam kasus mobil listrik misalnya, ke publik dia dengan serta-merta bilang saya tolak. Jadi asumsi bahwa itu juga dengan blessing Pak Jokowi, kita harus tanya ulang itu. Ya, oke. Nanti kita ulang dengan atau tanpa blessing Pak Jokowi. Saya melihat intinya yang mendekatkan. Intinya pertemuan itu bagus lah gitu kan. Enggak tajam, belum tajam lah gitu. Tajam itu kalau sudah ada reshuffle kabinet. Nah, itu baru renggang. Nah, terakhir saya mau bilang begini. Saya rasa ya, sebelum teman-teman Nasdem ini membuat keputusan seperti yang diharapkan Rai, atau kalaupun mau bertahan di dalam, harus jelas ini. Ini perubahannya seperti apa? Atau mengatakan sekian persen, atau bentuk perubahannya seperti apa? Karena terlanjur sudah dianggap sebagai antitesis, ditambah lagi dengan kalimat, saya sendiri Bang tidak Effendi. sempurna, apalagi Pak Effendi, cobalah jalan-jalan di Twitter hari ini, di IG dan segala macam. Orang kelompok yang sama, akun yang sama, yang mengglorifikasi Anies Baswedan, yang sama dengan setiap hari menyerang Pak Jokowi. Silakan dibuka. Ya, kita punya mesin yang menunjukkan bahwa ini adalah kelompok yang sama. Oke. Mengglorifikasi Pak Jokowi. Dengan itu, saya kalau boleh, sama. Ingin mengatakan dua kesimpulan kita pada malam ini. A, walaupun tentu nanti terbuka buat semua diskusi. A itu adalah kesimpulan Anda aja. Iya, kesimpulan saya aja. Bukan kita. Ya. Kesimpulan saya gitu. Berarti A mengamankan saya lah ya. Yang A itu adalah bahwa beberapa kali saya ikuti seminar-seminar dalam beberapa hari ini tentang capres ini, semuanya akhirnya jatuh ke dalam situasi yang tadi. Yaitu bahkan dianggap sebagai kemarahan nasionalis melawan kemarahan umat katanya. Itu yang kemarin. Jadi ujungnya bisa ke sana loh kalau yang seperti ini tidak dikelola dengan baik. Nah yang kedua atau B-nya, teman-teman Nasdem di samping mematangkan dua eksperimen yang mungkin penting juga buat politik di Indonesia itu ya. Ada saatnya kalau memang mengatakan enggak ya mungkin begini caranya misalnya. Tetapi yang mau saya katakan jangan ditambah-tambah yang agak enggak masuk akal, enggak langsung terjadi misalnya. Jadi Anies ketemu dengan Gibran, ajaklah supaya Anies berpasangan dengan Gibran di Pilpres misalnya. Ini enggak bisa, Datuk Ghani Ilyas. Kalau kebetulan diucapkan oleh elit Nasdem, ini mungkin lebih sebagai berseloroh. Karena kalau kita baca Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu, pasal 169, itu harus berusia di atas 40 tahun. Baru boleh menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Jadi ini nggak bisa. Gibran lahir 87 kan? Belum bisa, jadi jangan juga menampilkan sesuatu dalam rangka itu. Kalau tidak saya akan mengatakan, yang sulit terkalahkan adalah kalau salah seorang calon presiden kita itu berpasangan dengan Kim Kun Hee. Itu pasti dahsyat. Akan menggoncang dunia. Tapi tidak bisa terbentur pada pasal 169. Karena memiliki keluarga negara lain. Terima kasih Datuk Ghani Ilyas. Pemirsa, politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sementara perang adalah politik dengan pertumpahan darah. Mau cetung, kita ketemu ALC yang akan datang.